warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di Umi Channel. Sekarang aku udah sama Cemet. Aku yang bener-bener kayak sibuk banget. Dia tuh nggak tahu ya, entah kenapa aku yang sibuk apa dia. Tapi susah banget buat nemuin. Dan akhirnya kita bertemu ya guys. Iya. Buat keluarga online aku, sahabat online aku, semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat-sehat saja. Di sini kita mau apa ya? Sharing-sharing aja ya, mau cerita. Gimana sih kalau ada teman yang suka milih-milih gitu, kayak misalkan tentang materi yang ini apa namanya? Gitu. Iya, I know. Kayak dia tuh suka milih-milih gitu kan. Iya, kalau baik teman dari yang materi, mungkin kayak kecerdasannya gitu. Iya. Terus kan kebanyakan kayak lu, gue, N gitu kan. Kayak misalnya ada teman baru nih yang lebih wow gitu dibanding teman yang lama, tapi ya sederhana gitu. Gimana ya nanggepinnya, ya udah biasa aja gitu ya. Karena kan kalau prinsip gue itu kan asik. Kalau prinsip aku sih kayaknya lebih baik memilih teman yang benar-benar kayak sederhana, terus dilihat dari kita nggak ngelihat dia siapa gitu. Terus kayak misalnya apa ya, walaupun seandainya kita punya teman kayak dia tuh kayak bodoh, bener-bener bodoh ya, kita harus merangkul dia, mensupport dia. Nah gitu, jadi kayak nggak usah lah beda-bedain dia orang kaya, dia orang yang cerdas gitu, nggak usah. Jadi kita tuh sama gitu, di mata Tuhan juga sama, di mata Allah juga sama. Kita tuh hanya apa ya, ibaratnya kayak debu lah kita di mata Allah tuh, nggak ada apa-apanya. Jadi memang segala kelebihan yang kita punya Kan belum tentu nanti kedepannya dia seperti apa gitu. Kelebihan yang kita punya itu kan memang Titipan. Hanya titipan, hanya sementara. Aku tanya. Aduh, aku gugup nih guys. Gimana sih kalau misalnya kayak ngadepin temen tuh yang kayak bener-bener egois banget gitu kan, kayak maunya tuh seenak sendiri gitu, tanpa, walaupun kita udah berargumen ya, kayak berpendapat tuh yang sama gitu, tapi dia tetap kekeh, tetap kayak yakin sama pendapat dia gitu. Untuk pertama ini ya, aku tayang di YouTube-nya Umi Channel. Yeay. Baik banget. Lu kayak bener-bener ujian lu ya. Ya kalau egois sih itu emang udah wataknya dia. Jadi kita sebagai teman Harus tetap merangkul mungkin ya. Jadi itu kayak menurut jawaban si Indri itu kayak kalau soal beda pendapat itu ya mungkin emang udah keputusan dia gitu. Kalau soal egois ya memang mungkin itu udah wataknya ya. Gitu. Jadi kita sebagai teman ya udahlah ngikut aja daripada berselisih. Kalau misalnya ngikut aja kita nggak mungkin, nanti dia kejebur kita juga ikut kejebur. Jangan ya, pokoknya kalau misalnya ada kayak perselisihan beda pendapat gitu ya kita harus berargumen gitu. Jangan kita sebagai teman jangan kayak mengacukan, lah dia pendapatnya salah nih, tapi kita tuh kayak diem aja, nggak boleh. Gimana sih nanggepin cowok yang benar-benar selalu mengalihkan pembicaraan dan dia tuh pengennya selalu benar gitu, sedangkan dimana-mana tuh pasti kan cewek yang selalu benar, tapi cowok itu tidak bisa mengalah dengan masalah apapun. Aduh, pertanyaannya cinta. Ayo dong jawab. Oke, aku akan jawab. Jadi gimana ya, jadi itu namanya cowok yang egois kan. Kalau di mana-mana memang benar, cewek itu kan selalu benar. Cewek itu kan pokoknya ibaratnya kayak apa ya, putri lah, seorang putri, memang seorang putri sih.
cowok itu harus mengalah guys. Ya bener banget. Jadi itu kayak kesalahan apapun pasti cewek selalu benar. Iya. Nah sih kalau misalkan kita benar-benar pengen move on tapi padahal kita udah menghapus semua momen-momen yang pernah kita jalanin sama cowok itu, tapi itu susah banget guys untuk melupakan gitu. Jadi cuma karena masalah jadi karena cuma masalah satu ya, kenangan-kenangan yang pernah kita lalui itu susah untuk dilupakan. Ya aku tahu sih, ini tuh pertanyaan kayak pernah waktu itu, bukan kayak pernah sih, memang ada pertanyaan di Q&A aku. Kayak gimana sih caranya move on dari orang-orang yang kita maksudnya pernah kita ada hubungan gitu Dan pernah hadir di kehidupan kita. iya. Nah jawaban aku sih gini ya, kita harus cari kegiatan. Kalau menurut aku nih, kalau aku pribadi tuh gitu, cari kesibukan sekecil apapun tuh kita pasti harus cari kesibukan lah. Entah itu kita fokus sama karir kita, entah itu kita sibuk dengan hal apapun, pokoknya kita harus benar-benar kayak mencari kesibukan tersendiri, dan nantinya seiring waktu berjalan pasti masa lalu itu akan pudar gitu. Asik. Betul banget guys. Jadi itu sih menurut aku. Dan itu harus butuh waktu. Nah memang kita tuh kalau move on dari orang yang kita cintai, asik, aku tidak pernah mencintai tapi sekarang lagi mencintai. Aduh guys, Ini lagi ke Semarang guys. ya semoga aja kamu di sana baik-baik aja. Jadi tuh apa ya, memang butuh waktu yang lama gitu, nggak langsung kita harus move on nih, udah move on gitu, enggak. Tapi kalau memang soal move on itu memang lama, butuh proses yang ya lumayan. Apalagi kalau kita menjalaninya udah benar-benar lama banget. bertahun-tahun, pasti banyak kenangan yang indah. Iya dong. Belum lagi ya kan kehujanan bareng. Asik. Kehujanan bareng. Belum lagi kan kalau lagi sakit ditengokin. Itu sih udah kayak kewajiban ya. Iya. Kewajiban seorang muslim menjenguk orang yang sakit. Benar. Gimana perasaan kamu kalau misalkan kamu mendapatkan jodoh yang benar-benar kamu impikan sudah lama? Aduh, pertanyaan ini bikin aku terbang. Apa ya? Pastinya aku bersyukur banget yang pertama. Kayak jodoh yang aku impikan tuh kayak benar-benar nyata di depan mata gitu kan. Udah diijabah lah sama Allah gitu kan. Tapi Berarti sama ini doa-doa kamu dikabulkan, walaupun kayak butuh proses yang benar-benar lama gitu, harus menanti, menunggu. Kan kalau menunggu itu memang udah capek banget sih kalau nunggu. Pokoknya kalau Enak soal banget ya nunggu kalau mah menunggu. perempuan tuh paling pertama kayaknya dia nunggu terus sampai dia datang, sampai dia ngomong duluan. Kan nggak mungkin kan ya, kita cewek, jadi kita harus ngomong benar-benar duluan gitu. Tapi kan ya memang sih zaman sekarang kayak udah dan kita juga harus belak-belakan pintar-pintar aja gitu memilih. kan. Pokoknya gimana ya, aku sih kalau misalnya dapet jodoh yang aku impikan, pokoknya sujud syukur banget deh, ya Allah udah mengabulkan Udah bahagia segala banget ya dunia segala dan akhirat yang nih aku mau. istilahnya. Amin. Semoga aja kamu bisa menjadi imamku. Jodoh. Stok terakhir kayaknya mukanya mirip. Enggak deh, tadi gua BTW kita pakai pen hitam-hitam. Iya dong. Iya. Hitam-hitam itu kayak semacam gagah ya. Iya, Anjay. jadi kayak elegan gitu guys. Karena yang putih itu belum tentu Bersih. Dan yang hitam itu belum tentu kotor guys. Kan pernah gitu ya menjalin hubungan dengan seseorang nggak sih? Pernah dong. Momen yang paling banget kayak ih gua rindu loh sama dia, kangen banget gitu. Itu apa sih? Ya yang pertama
yang sering ke rumah. Jadi jujur nih ya, aku tuh dari SD SMP tuh yang namanya ada rasa suka sama seseorang tuh pasti, tapi karena itu manusiawi. ya, tapi karena keluarga jadi aku takut untuk mengenalinya. Jadi ya gimana sih, mengenal tuh cuma secara kayak semacam teman, nggak lebih gitu. Tapi semenjak dewasa, anjay, meranjak dewasa aku mulai berani untuk mengenalkan ke orang tua, tapi nggak serius banget sih. Itu tuh momen yang paling benar-benar aku rinduin, kalau misalkan dia tuh selalu datang ke rumah, dan kalau kemana-mana pasti pamit sama orang tua aku gitu. Jadi jarang banget cowok yang benar-benar datang ke rumahku guys. Jadi ya itu tuh sujud syukur banget. Itu yang bikin aku susah move on sekarang. Jadi kayak bener-bener dia tuh cowok yang ya Allah, dia ngajak gua pergi aja dia izin dulu sama orang tua. Ya emang harus begitu sih ya kan, Tapi kan banyak orang tua itu kan kayak gini loh, harus tahu anaknya itu pergi sama siapa gitu kan. Yang paling dikhawatirin kan begitu, karena kan takutnya orang tua kita khawatir atau gimana loh, dia kita pergi sama cewek. siapa, iya gitu kan. Jangan sampai kita terjerumus yang memang benar-benar nggak sesuai dengan yang apa yang kita harapkan gitu. Dan orang tua juga tidak mau anaknya ya jatuh ke pergaulan bebas gitu. Iya, karena kan sekarang itu marak banget Jadi pergaulan bebas. ya emang benar sih, orang tua tuh apa tuh namanya, nggak ngebolehin anaknya kenal sama cowok sembarangan itu, karena zaman sekarang tuh udah makin merajalela lah. Iya. Memperlakukan cewek. Kan anak perempuan itu harus menjaga kehormatan. Iya, kalau benar. tidak gitu. Walaupun kayak apa ya, pendidikan kita tuh kayak yang di luar sana lah, seorang perempuan tidak terlalu tinggi, tapi Dia tetap mempunyai harus kehormatan kita harus tetap dijaga. Jangan sampai kehormatan kita jatuh di tangan orang yang salah. Harga diri kita tuh kan kayak nggak boleh banget direndahin gitu. Iya. Aduh, apalagi cuma karena masalah cinta. Dan Iya, benar banget. Banyak kok soal cinta. banyak ya yang sekarang tuh apa sih nih, yang cowok tuh kalau habis putus tuh menjelek-jelekan ceweknya tuh, kayak aduh. ngungkit-ngungkit gitu sih Mas. Mungkin Makanya- apa yang dia kasih itu kan sama si cewek tersebut, terus diungkit kembali gitu. Kebanyakan kan gitu. Tapi mungkin berapa sih, 50-50 kali ya kalau misalnya cowok begitu. Ada yang ngungkit-ngungkit, ada yang enggak gitu, ada yang benar-benar tulus, ikhlas ngasihnya. Terus apalagi ya, Ada yang ngasih banyak tapi ada maunya kayak gitu. pokoknya kita seorang wanita tuh harus Harus benar-benar pinter itu. pintar banget gitu kan. Makanya kita butuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Yang melebihi orang tua istilahnya. Jangan sampai harga diri kita diinjak. Oh iya, kan banyak ya yang bilang kayak misalkan cewek itu nggak usah lah pendidikannya tinggi-tinggi, karena jatuhnya juga di dapur-dapur juga. Iya kayak gitu. Kita berhak kok untuk berpendidikan tinggi sebagai seorang wanita, karena kan kita nanti ibu dari anak-anak kita gitu. Kita harus tetap mendidik anak-anak kita nantinya. Iya, benar. Terus juga perilaku yang baik harus kita contohkan kepada anak-anak kita nanti kelak yang akan datang gitu. Jadi kita juga berhak untuk berpendidikan tinggi. Iya dong. Kita berdua juga lagi merintis karir kita. Semoga aja bisa berjalan dengan baik, Amin. bisa terwujudkan. Tunggu kita sukses. Ya gitu. Nanti kan kamu sukses, aku sukses. Aduh. Kita bertemu deh. Tapi kalau kita ketemu jangan langsung dibawa ke KUA. Izin dulu sama orang tua. Kita harus kenalin bebek bobotnya. Iya, kan karena begitu, kalau orang tua itu harus milih bibit, bobot, Betul. bebek. Nah, untuk kita berdua nih ada pertanyaan dari Umi Channel
dari fans asik. Apa sih impian kita ke depannya gitu? Siapa dulu nih? Bumi dulu. Impian aku ke depannya aku bisa menjadi orang yang sukses, yang bisa menjaga nama baik untuk keluarga, terus menjunjung tinggi derajat orang tua. Ya. Insya Allah aku bisa menjadi wanita yang soleha untuk Amin. kelak aku di masa depan yang akan datang. Intinya apa ya, yang terbaik untuk aku dan yang terbaik untuk orang-orang yang aku sayangi. Jadi semua impian aku harap aku bisa mewujudkannya Dan tercapai ya guys. amin. Kalau aku sih ya sama juga, ingin membahagiakan kedua orang tua, dan apa yang selama ini orang tua kasih ke kita, insya Allah kita bisa mengasihi lebih dari apa yang orang tua kasih ke kita. Dan ngasih rezeki yang benar-benar orang tua kerja keras untuk kita. Terus ya semoga aja bisa menaikkan derajat orang tua dan Bisa bawa orang tua pergi haji. Nah, Kita bisa haji bareng-bareng. amin. Bisa ke rumah Allah bareng-bareng. Pokoknya apa ya, impian kita sih sebagai anak ya yang Ya terbaik apalagi perempuan, bagi kita perempuan iya. punya hati nurani, benar-benar pengen ngebahagiain orang tua pastinya, Itu, gak mau mengecewakan. selalu ada di hati nurani untuk setiap anak gitu. Pasti pengen yang terbaik untuk orang tuanya, untuk kita, karir kita semua. Pokoknya yang terbaik lah. Apalagi orang tua udah susah payah untuk mencari rezeki untuk pendidikan kita, masa iya kita menyia-nyiakannya ya Dan kan? jangan lupa kayak kita tuh kan banyak maunya, kita juga harus berusaha, berikhtiar, berdoa sama Allah. Kita jagalah sholat 5 waktunya, sunnahnya, terus baca Al-Quran juga. Ya semoga dengan kenikmatan itu Allah perlancarkan segala urusan. Jadi itu guys jawaban kita. Masih banyak lagi sih guys sebenarnya Iya. impiannya, pokoknya yang terbaik untuk kita dan kamu. Guys, jadi Halo, itu aja mungkin sharing-sharing dari kita karena waktu kita juga terbatas ya. Iya benar. Durasi untuk kita juga terbatas. Jadi buat kalian semua subscriber aku, pokoknya nantikan terus video-video aku. Mohon maaf ini aku baru upload lagi karena aku punya kesibukan juga. Iya, soalnya dia benar-benar super sibuk guys. Dan Karena di balik YouTuber aku juga punya usaha-usaha sampingan guys. Pokoknya kita sukses terus buat Umi Channel. Ya, amin. Pokoknya tuh kita harus sebagai wanita harus bisa benar-benar kayak punya usaha sendiri, Nah. punya karir sendiri. Pokoknya kita harus jadi wanita yang kuat, strong. Yuk. Jadi kalau misalnya kita ditinggal sama suami gitu, Dan kita punya usaha sendiri Iya, ya sih di kita punya Gile. usaha sampingan. Jadi buat kalian jangan lupa buat subscribe, like, komen, komen. dan share ke semua sosial Iya. media kalian. Dan see you in next video. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum.